Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kali ini saya akan membahas satu bahasan yang cukup penting ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai suatu ajaran palsu yang berkembang akhir-akhir ini ya. Judul bahasan saya ini saya beri judul Menyingkap Bahaya Ajaran Palsu, Waspada Terhadap Tomorrow's World. Akhir April yang lalu, saya mendapat paket kiriman majalah dari luar, yaitu majalah Tomorrow's World. Ini Bapak Ibu, majalah Tomorrow's World ya. Ini adalah majalah 2 bulanan, terbit setiap 2 bulan sekali Bapak Ibu ya. Yang topiknya itu tentang dunia kekristenan. Setidak-tidaknya inilah anggapan saya ketika saya membaca topik sampulnya. Belum sempat saya baca ya. Jadi saya simpan majalah itu di rak buku saya. Jadi saya biarkan majalah ini tergeletak ya, masih di dalam pembungkus plastiknya Bapak Ibu. Setelah paket yang kedua datang Bapak Ibu ya, yaitu edisi Juli Agustus 2025, baru kemudian saya unboxing paket itu. Saya buka-buka saja ya, tapi belum sempat saya baca isinya. Ini di dalam bahasa Inggris semua Bapak Ibu ya, karena ini majalah dari luar ya. Judul-judul topik yang dibicarakan itu cukup menarik Bapak Ibu, sehingga ada beberapa judul topik ya yang saya adopsi untuk judul sharing firman atau bahasan saya di TikTok dan YouTube. Tapi tentunya isi bahasanya berbeda Bapak Ibu, karena saya tidak mengambil apalagi menyimpulkan sesuatu dari isinya. Saya belum baca soalnya. Baca aja belum Bapak Ibu ya. Jadi cuman sempat terpikir di kepala saya, ini sebenarnya siapa dan kenapa ya ada yang kirim ini ke saya gitu. Beberapa judul artikelnya sempat menginspirasi saya untuk menuliskan ide-ide tertentu untuk pembahasan sharing firman. Contohnya ini Bapak Ibu, contoh-contohnya, contoh judulnya yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. The Devil's Headbang Notes. Nah ini, is defiance really a diagnosis? Is Britain broke in faith? The shifting sense of mainstream Christianity? The heavens declare, dan lain-lain. Menarik bukan? Di dalam satu kesempatan, saya bincang-bincang di WA dengan bapak mentor saya ya, Pak Esra. Karena saya murid beliau ya. Saya sempat foto dan kirimkan petikan-petikan artikel singkatnya ke WA beliau. Dan voilah, dalam sekejap, Pak Esra sudah mengenali ini adalah ajaran-ajaran atau doktrin yang sangat anomali dan sangat bertentangan dengan doktrin kekristenan pada umumnya. Ini sesat Bapak Ibu. Saya kaget juga ya. Tidak sedikit pun terpikir, sesaat pun tidak Bapak Ibu ya, di dalam benak saya ini kalau ini adalah majalah yang menyesatkan. Beliau, Pak Esra, tunjukkan pada saya poin-poin kesesatannya yang tidak terlihat oleh mata saya sebelumnya ya, secara terperinci dipaparkan oleh beliau. Sungguh dahsyat ini Bapak Ibu. Awaslah Bapak Ibu ya. Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu itu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Majalah Tomorrow's World ini Bapak Ibu ya, memang mengandung anomali
terhadap ajaran kekristenan sejati jika diukur dari perspektif iman Kristen arus utama atau mainstream ya, seperti Protestan, Injili, Katolik maupun Ortodoks. Kesesatan bisa muncul dari hembusan angin tanpa rupa, Bapak Ibu. Saksi Yehova, Shincheonji masih menampakkan postur body fisiknya. Tomorrow's Word bersuara tanpa wujud, Bapak Ibu, menyerang, merasuk, dan merambah secara luas melalui dunia maya. Majalah ini diterbitkan, Bapak Ibu ya, oleh sebuah organisasi yang bernama Living Church of God atau LCG, suatu kelompok atau sekte pecahan dari Worldwide Church of God yang dulu dipimpin oleh Herbert W. Armstrong. Paket yang saya terima ini, saya cek, dikirim dari Postmaster Shipping Global Mall Jakarta, sebuah MPC, Bapak Ibu ya, Mail Processing Center dengan perangko berlangganan yang berfungsi sebagai Mail Transitory Courier, yang sepertinya dirahasiakan sumber asalnya. Ini saja sudah cukup mencurigakan ya Bapak Ibu ya. Alamat pengiriman memang betul alamat saya, tapi nama tujuan bukan nama saya, tapi nama yang berinisial AB, Bapak Ibu ya. Yang saya curiga ini adalah nama acak atau nama fiktif, karena saya tahu semua tetangga se-RT dan se-RW di lingkungan saya itu tidak ada yang bernama ini, Bapak Ibu. Lalu bagaimana bisa ke alamat saya? Maka Bapak Ibu, hati-hati jika di sosial media ada tawaran buklet rohani gratis dari sumber yang tidak jelas. Kelompok penginjilan ini itu ya, mereka sebenarnya adalah bisa jadi kelompok serigala berbulu domba yang bertujuan untuk menjerat mangsa untuk disesatkan, Bapak Ibu. Sekarang saya akan masuk ke ranah anomali dan penyesatan ajaran Tomorrow's Word ini. Pertama, penyesat yang tidak menunjukkan wajahnya ini memiliki pandangan non-trinitarian, tidak percaya Tritunggal. Ini seharusnya sudah cukup untuk disimpulkan bahwa sekte ini jelas sesat, Bapak Ibu. LCG atau Living Church of God menganut pandangan binitarian. Hanya Bapa dan Anak yang dianggap sebagai pribadi ilahi. Roh Kudus bukan, melainkan hanya esensi pikiran dan kekuatan Allah. Ini hampir mirip dengan Saksi Yehova, Bapak Ibu ya. Bedanya kalau Saksi Yehova itu kan justru unitarian ya, percaya Allah saja ya. Yesus cuma malaikat utusan dan Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah ya. Jadi LCG dan pendahulunya WCG itu menolak doktrin Tritunggal yang adalah ajaran fundamental dalam iman Kristen. Mereka percaya bahwa Roh Kudus bukan salah satu pribadi Allah, melainkan hanya kuasa atau energi Allah. Jadi Roh Kudus itu dianggap mereka atau maksudkan diabstrakkan. Ini jelas menyimpang dari ajaran Alkitab dan konsili-konsili gereja awal ya, yaitu konsili Nikea dan Kalsedon ya, yang menyatakan bahwa Allah adalah hakikat dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu, menegakkan pengajaran legalistik berdasarkan Taurat Musa. Tomorrow's Word jelas mengajarkan bahwa orang Kristen wajib memelihara hukum Taurat, termasuk hari Sabat, hari ke-7, yaitu hari Sabtu, dan hari-hari raya Yahudi. Ini mirip-mirip Advent hari ke-7, Bapak Ibu ya. Jelas bertentangan dengan pengajaran di Perjanjian Baru bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Dan bahwa hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus. Roma 10 ayat 4. Mereka juga menolak merayakan Natal
karena dianggap perayaan pagan, juga menolak merayakan Paskah karena dianggapnya ini festival pagan juga nih Bapak Ibu. Yang ketiga, keselamatan bukan langsung mati. Bukan langsung setelah mati maksud saya. Jadi mereka tidak percaya bahwa orang yang mati itu langsung masuk surga atau neraka ya. Sebaliknya, mereka mengajarkan soul sleep atau tidurnya jiwa, persis seperti saksi Yehova Bapak Ibu. Ini bertentangan dengan Lukas 23 ayat 43 Bapak Ibu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang keempat Bapak Ibu, kerajaan Allah dipahami secara politis fisik. Mereka sangat menekankan bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan nyata di bumi yang akan datang, bukan realitas rohani yang sudah hadir di dalam Kristus. Yang kelima, eksklusivisme penyelamatan. LCG percaya bahwa mereka sajalah yang memahami dan menjalankan ajaran bahwa merekalah yang akan diselamatkan di dalam kebangkitan yang pertama. Yang lain akan dibangkitkan di dalam kesempatan yang kedua. Ini klop dengan Shincheonji nih Bapak Ibu. Yang keenam, pengaruh kuat dari ajaran Herbert W. Armstrong. Meskipun Armstrong itu telah meninggal dan WCG sudah mereformasi banyak doktrinnya, LCG tetap mempertahankan ajaran aslinya. Banyak pengajar Tomorrow's World masih mengikuti corak ajaran Armstrong yang dianggap sebagai nabi atau rasul terakhir oleh sebagian pengikutnya Bapak Ibu. Ini membuka bahaya penyesatan atau sekte yang mengkultuskan pengajaran pribadi tertentu seperti Shincheonji dengan Lee Manhe-nya ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Pertama jelas, jangan terpikat oleh tampilan religius ya. 2 Korintus 11 ayat 14-15. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Majalah Tomorrow's World tampak rohani, memakai istilah Alkitabiah, bahkan menyebut nama Yesus Bapak Ibu. Tapi kebenaran bukan ditentukan oleh penampilan, melainkan kesetiaan pada Injil yang nyata. Pertanyaannya, apakah semua yang membawa nama Yesus itu pasti membawa ajaran yang benar? Kesimpulannya, yang kedua, jadi ciri-ciri bahaya dari ajaran Tomorrow's World ini adalah pertama memang menolak Tritunggal, menyangkal Allah yang sejati. 1 Yohanes 2 ayat 23. Setiap orang yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Menolak satu pribadi dari Allah berarti menolak Allah. Yang kedua, kembali ke Taurat berarti menolak kasih karunia. Galatia 3 ayat 1-3. Kamu mulai dari roh, maka maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Ini sama dengan mengganti Injil kasih karunia dengan laku dan perbuatan. Contohnya, mewajibkan sabat hari ke-7, makanan haram halal, dan hari raya Yahudi. Balik ke Taurat. Padahal Kristus sudah cukup Bapak Ibu. Salibnya sudah menyelamatkan. Masih kurang apa lagi? Hal lainnya, pengajaran sesat tentang jiwa dan kehidupan setelah mati Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 23 ya. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Ini menolak pengharapan orang percaya bahwa kematian adalah perjumpaan langsung dengan Kristus. Keselamatan bukan ditunda, tapi dimeteraikan di hati. Ini. Yang lain, kerajaan Allah dipolitisir dan dimaterialkan.
Lukas 17 ayat 21. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Mereka mengajarkan kerajaan Allah sebagai pemerintahan politik literal di masa depan. Menolak realitas rohani kerajaan Allah yang sudah hadir di dalam hati setiap orang percaya melalui Yesus. Kerajaan Allah adalah transformasi hidup sekarang, bukan sekedar tatanan politik di hari nanti. Yang terakhir Bapak Ibu, sikap eksklusif yang mengklaim kebenaran milik golongan ini. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Mereka percaya hanya ajaran mereka itu yang benar ya. Orang lain bukan tidak diberi, tapi diberi kesempatan nomor 2 Bapak Ibu. Ini bukan belas kasih. Ini bentuk penyesatan yang memberi rasa aman palsu Bapak Ibu. Iblis sering menyesatkan dengan setengah kebenaran, bukan seluruh kebenaran. Ini sebuah peringatan bagi kita semua ya. Peringatan apa Bapak Ibu? Pertama, ujilah segala pengajaran. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kenali suara gembala yang sejati. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Domba-domba itu mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Yang ketiga, belajarlah tentang firman kebenaran, bukan belajar literatur ajaran sesat Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 yang kesukaannya adalah Taurat atau firman Tuhan ini. Yang keempat, ini untuk para pengajar ya Bapak Ibu ya, gembalakanlah jemaat agar tidak terombang-ambing. Efesus 4 ayat 14 ya. Jangan seperti anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian ya, berdirilah di dalam Injil yang sejati. Yudas 1 ayat 3. Berjuanglah untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ajaran sesat akan datang dalam rupa yang manis dan masuk akal Bapak Ibu. Tetapi kita dipanggil untuk waspada, setia pada salib, dan bersiap diri menghadapi serigala berbulu domba. Jangan tertipu oleh terang palsu. Pilih Injil Yesus Kristus yang murni. Ia sudah cukup, ia sudah menyelamatkan, dan sudah pasti ialah satu-satunya jalan. Akhirnya 1 Tesalonika 5 ayat 21-23. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.